Salam Arena Bird Official. Kali ini kita di mode remang-remang dan gelap akan membahas tentang perperpan atau kita terkena sleep paralysis atau kejang dalam mimpi atau kejang dalam setengah mimpi ya. Dalam kehidupan sehari-hari saya pun pernah di masa kecil, di masa menjelang dewasa gitu kan. Dan sekarang pun hampir tidak pernah dan sama sekali tidak pernah. Walaupun saya tidur siang, tidur malam, tidur di tempat remang-remang ya kan. Walaupun saya sering tidur, hampir tidak pernah kena sleep paralysis ya, atau lumpuh ketika tidur ya. Ada suatu, bukan ritual sebenarnya, ini netral, ini pembahasannya tanpa agama, tanpa melibatkan agama apapun, jadi bisa dilakukan oleh semua kalangan ya. Yang penting Anda paham, dan saya akan memberi arahan sedikit, pasti mudah dipahami oleh Anda semua yang sering terkena perperpan atau sleep paralysis ini ya. Kita jelaskan dulu sedikit. Sleep paralysis adalah kejadian di mana kita semacam ketindihan sebelum tidur ya. Ya, kalau dalam istilah kedokteran itu adalah ada kelainan dalam kejadian di otak dalam waktu tertentu saja, tidak seluruh waktu hidup kita gitu kan. Dalam ketika tidur mungkin kita minum obat terlalu berlebihan, mungkin kita terlalu lelah, dan mungkin kita sebenarnya ada penyakit tertentu ya, atau depresi tertentu. Tapi dalam istilah supranatural, hal ini ada benarnya karena ada jin yang mengganggu ya. Nah, jin itu tidak menampakkan wujud, tidak menampakkan suara, tapi bisa memberi kode atau mengganggu di alam ketika Anda tidur atau bahkan setengah tidur. Dan inilah kondisi yang disebut sleep paralysis. Jadi begini kawan, ada waktu kita sleep paralysis, misalkan kondisinya bermacam-macam, tapi pada umumnya seperti ini. Ketindihan, mungkin suasana itu kita setengah sadar setengah tidak, atau sadar hampir penuh ya. Mimpi pun tidak, ini sadar tapi dalam mimpi ya. Kondisi gelap ya. Ada makhluk, ya bisa putih, bisa gelap juga, tapi terlihat bahwa itu seperti makhluk dalam kesadaran kita di dunia sleep paralysis itu. Oke. Ya, itu makhluk itu ada dan mengganggu kita, menindih kita. Mungkin kita berdiri, mungkin kita telungkup, mungkin kita telentang, tapi kita nggak bisa berlari, bergerak, memutar badan, dan yang sejenisnya itu. Atau enggak kita telentang tapi kita nggak bisa bangun, mungkin kita hanya bisa mengedip-ngedip, dan makhluk hitam itu, makhluk putih atau makhluk yang hampir seperti itu ya, mungkin itu jelmaan jin dan dalam mimpi kita atau apalah ya, itu mengganggu kita dan kita dianggap sadar ya. Dan kita ingin berontak itu apakah menuju alam mimpi ya kan, apakah ya itu kita akan terbangun di kesadaran sebenarnya alias bangun tidur, supaya kita tidak mengalami kejadian seperti itu. Tapi tidak bisa. Bahkan ya, Anda sudah membaca doa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Anda sudah mengucapkan, kalau dalam Islam misalkan astagfirullah, membaca ayat suci, tapi hal itu tidak kunjung membuat Anda dalam hal yang membangunkan ya, hal yang membangun atau menjadi mimpi ya. Bahkan Anda masih dalam suasana perperpan atau sleep paralysis itu, dan makhluk itu mengganggu Anda ya. Nah, sering sekali seperti itu, dan saya pernah berkali-kali mengalaminya. Jadi caranya seperti ini catat ya, atau pahami dalam pikiran kalian bahwa ada cara yang mana ini bisa Anda lakukan ketika Anda tidak tidur dalam santai,
banyak waktu luang ya, Anda bukan berhalusinasi, Anda hanya mengimajinasi. Anda mengimajinasi atau menggambarkan dalam kondisi yang tidak tidur ya, dalam kondisi santai, misalkan kondisi yang dalam sendiri ya. Ini sebagai penanggulangan ketika nanti kita seperti itu lagi dan kita sudah siap ketika tidur, entah tidur siang, tidur malam, ketika kita letih ya kan, ketika kita setengah terjaga tapi terpaksa tidur, jadi sadar dalam mimpi dan perpan ya. Jadi Anda gambarkan ya, mungkin Anda bisa merem atau enggak masih melihat dan fokus pada titik tertentu waktu ketika Anda santai. Anda bayangkan, Anda imajinasikan bahwa Anda adalah superhero. Superhero itu perawakannya seperti apa? Kalau Anda perempuan maka bertubuh seksi, ya kan? Berkulit yang seperti tembaga atau putih ya, berbadan kuat gitu kan ya, atletis ya kan. Kalau yang cowok, Anda mengimajinasikan diri Anda ya mungkin seperti Anda gitu ya, atau enggak mungkin seperti gambaran hero-hero seperti pada umumnya, bertubuh atletis, tinggi misalkan 2 meter ya kan. Anda tampan, atau enggak masih dalam diri Anda tapi dengan kekuatan super ya. Kekuatan super itu kalau bisa lengkap bro ya, bukan, bahkan lebih dari Superman sekaligus ya. Ya, misalkan begini, Anda punya kemampuan bukan cuma terbang, Anda harus punya kemampuan telekinesis ya. Telekinesis, ada benda apapun, makhluk itu yang terlihat Anda, udara sekalipun, Anda tatap ya kan, dan Anda goyangkan benda itu. Anda bisa hancurkan, Anda bisa tekan ya kan, Anda bisa guling-gulingkan, Anda bisa goncang-goncangkan benda itu ya. Nah, itu penting dalam penanggulangan atau antisipasi ketika kita berperpan. Ini satu contoh kemampuan ya. Anda guling-gulingkan, Anda ya kan, mungkin dia nggak bisa bergerak ya kan, atau dia bisa kalah, bisa musnah ya kan, karena Anda tekan, atau nggak Anda goncang-goncang sampai dia udah kehabisan tenaga, atau kalau itu makhluk hidup atau sebangsa jin yang mengganggu Anda ya. Terus Anda kembangkan kemampuan Anda, jangan telekinesis saja, Anda harus punya tubuh yang bertenaga kuat. Anda harus punya kekuatan diri Anda, misalkan kebal, jadi musuh itu menggigit Anda, kalaupun Anda tidak mengeluarkan serangan balik, maka Anda pun tidak akan mempan kepada dia. Tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata, dan Anda bayangkan sebuah kemampuan bahwa Anda punya kekebalan di kulit, atau enggak ada perlindungan semacam perimeter ya, beberapa senti, beberapa meter dari tubuh Anda. Dan ketika ada jin atau setan yang mengganggu dalam radius misalkan 1 senti dari tubuh Anda, 1 meter dari tubuh Anda, itu tidak bisa masuk. Itu adalah kemampuan ya, semacam perimeter gitu ya. Jadi tanpa Anda melakukan serangan, makhluk itu tidak bisa masuk dan mengganggu Anda ya. Anda bisa kembangkan itu, fokuslah dan sugestikan diri Anda seperti itu. Yang ketiga, punya kemampuan Anda bisa melayang seperti Superman ya, seperti Superboy ya, seperti Iron Man, melayang dengan kecepatan super gitu. Jadi Anda mungkin jika dibawa perpan atau sleep paralysis di ruangan yang terlampau luas tapi gelap, rata-rata memang gelap. Sleep paralysis adalah hal yang gelap, itu yang paling mungkin dan paling umum. Maka Anda bisa memainkan dia dengan berterbang juga, dengan melesat, dengan mengapung di udara. Dan Anda bisa permainkan makhluk itu dengan kekuatan yang 2 sebelumnya. Atau enggak Anda bawa terbang dengan telekinesis dan Anda permainkan bahwa dia akan menyerah, oke? Ya. Ya, perimeter, kalaupun tidak pakai perimeter, Anda cukup punya kemampuan yang kekebalan ya, oke? Yang keempat adalah bahwa Anda bisa mengeluarkan sinar dari ujung jari mata ya.
dari kepala Anda di suatu sudut, dari tangan Anda, atau enggak Anda fokuskan, atau Anda abstraksikan, Anda imajinasikan sekuatnya bahwa ada sinar seperti laser. Laser itu bisa tidak ada jarak, bisa panjang sekali, bisa membentuk pedang panjang, ya kan, yang keluar dari tangan Anda, panjang 2 meter, 3 meter. Nah, dengan kekuatan ini Anda akan bisa memfokuskan untuk mencincang makhluk itu. Oke? Kapanpun Anda mau. Jika lebih dari satu, maka dia pun bisa ketakutan. Jika terkena satu, mungkin yang lain akan menghindar. Jika hanya satu, maka Anda bisa permainkan dan Anda bisa kuat mental dalam sleep paralysis atau perperpan itu. Oke? Ini sangat penting. Kalau Anda memang memerlukan cara mensugestikan diri bahwa Anda bisa menang melawan itu, ya, ini bisa Anda lakukan 2 hari sekali, 1 hari sekali, 1 hari 2 kali, kapanpun Anda bisa santai dan membayangkan tokoh imajinasi itu. Oke? Dan kemampuan misalkan super cepat, Anda bisa menghilang. Jadi bukan dia saja yang menghilang, tiba-tiba ada, ya, semacam teleportasi, ya. Oke? Semacam flicker gitu kan. Dan Anda bisa mengagetkan dia juga. Jadi bukan mereka yang mengagetkan Anda gitu. Ini kemampuan-kemampuan tambahan yang mungkin bisa Anda cerminkan dalam bayangan Anda untuk melawan mereka di suatu kondisi kalau kejadian. Oke? Anda bisa flicker, Anda bisa teleportasi, dan dia ketakutan, dan Anda langsung cengkram dengan tangan Anda atau dengan telekinesis Anda, ya, seperti itu. Dan 2 kemampuan lain, ya, tapi yang paling menyenangkan adalah cahaya. Misalnya keluar cahaya dari mata seperti X-Men, ya kan, Cyclops, ataukah dengan Superman, sinar X itu atau sinar laser yang bisa menembus, itu sudah membuat mereka ketakutan, membuat Anda percaya diri dalam kejadian itu. Itu bisa Anda pancing, Anda rilekskan diri, Anda fokus bahwa Anda punya diri, bahwa Anda memiliki kekuatan itu, dan itu untuk persiapan melawan kalau Anda perperpan. Ini bisa kejadian. Mungkin Anda butuh waktu 2 hari, seminggu, berbulan-bulan untuk bisa menampilkan diri Anda di kondisi sleep paralysis. Dan percayalah pada saya bahwa imajinasi diri ini bisa membuat mereka ketakutan. Bahkan mereka pun banyak. Belum tentu dia berani lagi untuk menemui Anda dalam kejadian perperpan itu. Anda bisa tekan, Anda bisa musnahkan dengan laser, Anda bisa tekan sekecil mungkin sampai dia hancur, atau tekan tapi Anda buat bola gelembung dan nggak bisa mengganggu Anda, dan dia terperangkap di situ selamanya. Ya, Anda buat mati, Anda buat terbelah, ya kan? Anda punya kekuatan untuk memberontak, dan itu sudah nggak ada daya upaya mereka lagi melawan, karena kekuatan sugesti yang sudah Anda lakukan itu sudah besar dalam diri Anda. Ya, ini bisa dilakukan paling cepat mungkin seminggu. Kalau sehari itu nggak mungkin, kecuali kalau Anda bisa fokus dan memang bisa punya kemampuan imajinasi yang cukup, ya. Mungkin bisa berbulan-bulan sampai Anda bisa mentransformasikan diri Anda bisa masuk ketika nanti ada kejadian sleep paralysis itu. Lakukan rutin ketika Anda bisa rileks, punya waktu luang, oke? Dan Anda bisa melawan makhluk-makhluk gelap itu, yang rata-rata gelap, kejadiannya juga gelap, tempatnya gelap, mungkin sempit. Kalau luas tadi juga saya sudah jelaskan, ya. Kalau sempit pun Anda bisa melakukan kemampuan 1, 2, 3, dan Anda bisa tambah lagi 2. Kan nggak mungkin saya jelaskan semuanya, terlalu banyak waktu. Dan yang penting Anda paham, mensugestikan diri Anda. Kalau memang Anda sering mendapat perperpan itu sangat mengganggu dalam hidup Anda, ya. Itu sudah, saya pernah sehari 2 kali perperpan, kadang seminggu berkali-kali, dan itu pernah dalam masa tua saya, dewasa saya. Dan sekarang hampir nggak pernah karena itu, karena mereka sudah ketakutan atau ada kepercayaan diri atau kekuatan besar dalam diri saya karena sugesti diri itu. Oke? Anda semua sudah mengerti, kawan, dan lakukan. Saya sudah jelaskan sepatutnya dan seperlunya, dan ini
aman dan cocok untuk semua agama atau bahkan netral. Oke. Salam.